Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Aprilia, mahasiswi semester 1 Program Studi Manajemen di Institut Manajemen Biata Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran yang sudah dilakukan selama setengah semester guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Adapun materi pembahasan yang kita akan bahas yaitu bab pertama mengenai hakikat bahasa Indonesia, bab kedua mengenai ejaan yang disempurnakan, bab ketiga mengenai kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir yaitu bab 4 mengenai kalimat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi bab pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Di sini terdapat sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam waktu tahapan yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa, yang sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Hal itu disebabkan tidak semua abad pada rentang waktu tersebut memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya terdapat kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sudah tercetus dalam isi teks Sumpah Pemuda urutan ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat dan yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selain itu, kedudukan bahasa Indonesia juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 36. Kemudian mengenai fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasa, dan sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kemudian yang kedua, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang selanjutnya terdapat variasi bahasa Indonesia. Terdapat berbagai macam variasi bahasa di Indonesia, diantaranya variasi lisan dan tulisan, resmi dan tidak resmi, dialektal, bahasa kaum terpelajar, bahasa bilang khusus, bahasa baku dan tidak baku, baku tulis dan baku lisan, serta bahasa yang baik dan benar. Kemudian, di bab 2 terdapat materi mengenai ejaan yang disempurnakan. Yang pertama ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, dan yang kedua ejaan Suwandi yang diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947, yang ketiga ada ejaan Melindo yang diresmikan pada akhir tahun 1959, dan yang terakhir ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Kemudian komponen-komponen ejaan. Yang pertama terdapat pemakaian huruf, yaitu huruf abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, kapital, miring, dan tebal. Yang kedua ada penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan, suku kata, kata depan, di, ke, dan dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, dan nya, dan kata si dan sang. Kemudian yang ketiga terdapat pemakaian tanda baca, terdiri dari tanda titik, tanda koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, seru, elipsis,
petik, petik tunggal, tanda kurung, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Kemudian yang keempat, terdapat penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kemudian di bab ketiga terdapat kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata dan istilah. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Kemudian terdapat pengertian istilah. Hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus, dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Terdapat sumber kata dan istilah. Sumber kata berasal dari bahasa Melayu, bahasa daerah, bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi, Tamil, Belanda, Inggris, Portugis, Cina, Latin, dan Italia. Kemudian sumber dari istilah dengan urutan prioritasnya, istilah bersumber dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bahasa-bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing. Kemudian pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna kepada para pembaca. Di bab keempat, terdapat materi mengenai kalimat. Yang pertama, terdapat pengertian kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Kemudian terdapat unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur yang meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak selalu hadir secara bersamaan pada sebuah kalimat. Biasanya unsur yang selalu hadir dalam kalimat adalah unsur subjek dan predikat. Oleh karena itu, sebagian ahli menyebutkan bahwa kedua unsur ini merupakan unsur yang wajib. Yang selanjutnya terdapat jenis-jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya, berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya, dan berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Nah, terdapat beberapa jenis kalimat, diantaranya yang pertama kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat lengkap dan tidak lengkap, dan yang ketiga kalimat inversi dan kalimat permutasi. Selanjutnya mengenai pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh para pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasinya secara tepat. Kemudian terdapat syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Kalimat efektif harus lugas, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan, dan kalimat efektif harus sejajar.
Sekian materi pembahasan mengenai rangkuman pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia selama setengah semester. Mohon maaf apabila terdapat materi atau pembahasan yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.